Bahwasanya kritikus berkata, makanan tersebut tidaklah cocok dan sangatlah sederhana. Mereka hanya dapat memberi nilai 2 bintang pada Carl. Hal tersebut membuat Carl sangat jengkel. Namun teman wanita Carl menenangkan dan dia berkata, ia sangat kesal melihatnya. Carl langsung mengusir orang tersebut, namun orang itu tetap kekeh mau bertemu Carl. Ia berkata, ia datang berniat untuk membeli sandwich Carl. Namun Carl tak melayaninya dan ia berkata, aku tak mau melihat kamu lagi ya. Kau tak ingat, kau dulu yang sudah menghancurkan nama baikku juga karirku. Menurutmu, apakah itu belum cukup buatmu? Tolong pergi dari sini sekarang juga. Saya nggak mau ngeliat kamu. Pergi sekarang juga. Kemudian ia menjelaskan perihal kedatangannya. Ia tak lagi ingin menghinanya. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Ulfa Lutfiana di program acara Ngopi, ngobrolin film. Buat sobat bisnis hack, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasi. Kalian pernah nggak sih merasakan keterbatasan untuk mengembangkan potensi pada diri kita di tempat kerja kalian? Atau justru kalian malah nggak diperbolehkan untuk berkembang di perusahaan tersebut? Kalau iya, kalian wajib banget nih nonton film yang satu ini. Judulnya Chef. Film ini bercerita tentang Carl, seorang koki profesional yang akan kedatangan tamu kritikus makanannya. Ia sangat bersemangat sekali. Ia berniat untuk membuat menu baru. Namun pemilik restoran menghentikan inovasi Carl dan menyuruh Carl untuk memasak menu andalan seperti biasanya. Seketika Carl langsung sedih sekali. Namun ia tetap menuruti pemilik restoran tersebut. Ketika kritikus datang, ia malah mengkritik Carl secara habis-habisan. Keesokan harinya, Carl juga membaca berita tentang dirinya tentang makanan yang ia sajikan kepada kritikus. Bahwasanya kritikus berkata, makanan tersebut tidaklah cocok dan sangatlah sederhana. Mereka hanya dapat memberi nilai 2 bintang pada Carl. Hal tersebut membuat Carl sangat jengkel. Namun teman wanita Carl menenangkan dan dia berkata, kamu memaksaku untuk jujur, Carl. Kalau misalkan kamu memaksaku untuk jujur, makananmu emang enak, Carl. Sungguh enak banget malah. Ya dasar si kritikusnya aja yang gak tahu selera. Carl sedikit tenang. Keesokan harinya, Carl malah mendapatkan kabar buruk dari postingan seorang kritikus tentang menu masakan Carl yang tidak pernah ganti. Kemudian, Carl juga meluapkan amarahnya di Twitter. Namun, hal tersebut malah membuat karirnya rusak. Lalu, teman kerjanya memberitahu Carl bahwa tempat dia bukan di restoran tersebut. Ia merasa Carl sudah melewatkan mimpinya dan sudah seharusnya mendapatkan tempat yang tepat serta dapat membagi waktu dengan keluarganya. Lalu, Carl memutuskan untuk membuka food truck atau menjadi wirausaha dengan menjual makanan keliling menggunakan mobil truk yang ia dapatkan dari mantan istrinya. Ia mengajak anaknya untuk membeli barang-barang. Kemudian teman Carl mendatangi Carl untuk membantu usahanya dan menjadi asisten Carl. Carl berniat untuk menjual sandwich. Setelah pembuatan sandwich beberapa kali, akhirnya Carl berhasil menemukan menu yang sangat enak. Ia langsung membukanya hari itu juga. Kemudian tidak disangka-sangka pembeli langsung menyerbu dagangan Carl. Kemudian, Carl, anaknya, serta temannya berencana untuk berkeliling ke semua kota untuk menjual sandwich. Sesekali mereka berhenti di tempat wisata. Nah, ketika mereka berhenti, rezeki selalu aja datang. Orang-orang langsung menyerbu food trucknya, hingga ia sedikit kewalahan saat melayaninya. Kemudian, food truck Carl didatangi oleh petugas pariwisata untuk menanyakan izin jualannya. Carl menunjukkan surat izin usahanya secara resmi. Namun, petugas pariwisata berkata bahwa ia tak boleh berjualan di kawasan ini. Tak beberapa lama, ia mengenali wajah Carl yang sering terpampang di Twitter. Kemudian, ia meminta untuk berfoto dengan Carl. Carl dengan senang hati lalu berfoto dengannya. Kemudian, mereka pergi ke kota kedua, yakni New Orleans. Setelah sampai, Carl pergi untuk membeli makanan bersama anaknya dan kembali ke food truck. Namun, Carl sangat terkejut. Dia terkejut melihat pembeli yang sudah mengantri sangat panjang sekali. Tanpa berpikir panjang, ia langsung masuk ke dalam food truck dan memasak sandwich. Anaknya berkata, pembeli berdatangan karena ia mengunggahnya ke laman Twitter miliknya. Lalu Carl memujinya sebagai ketua pemasaran sandwich jualannya. Lalu mereka pergi ke Texas bersama dengan food trucknya seperti biasa. Dimanapun food truck itu berhenti, seketika menjadi lautan manusia yang mengantri untuk membeli sandwich tersebut. Hari sekolah akan segera tiba. Carl segera kembali mengantar anaknya pulang. Kemudian ia mendapat pesan video dari anaknya yang berisi tentang video perjalanan Carl. Carl terharu melihat perkembangan anaknya. Kemudian ia menelpon anaknya dan mengajak anaknya untuk tetap membantunya berjualan. Namun hanya pada hari libur dan setelah ia selesai mengerjakan PR. Lalu mantan istrinya ikut serta membantu jualan Carl. Hingga Carl bertemu dengan pengunggah Twitter yang sudah mencemarkan nama baik Carl. Ia sangat kesal melihatnya. Carl langsung mengusir orang tersebut, namun orang itu tetap kekeh mau bertemu Carl. Ia berkata, ia datang berniat untuk membeli sandwich Carl. Namun Carl tak melayaninya, dan ia berkata,
Aku tak mau melihat kamu lagi ya. Kau tak ingat, kau dulu yang sudah menghancurkan nama baikku juga karirku. Menurutmu, apakah itu belum cukup buatmu? Tolong pergi dari sini sekarang juga. Saya nggak mau ngeliat kamu. Pergi sekarang juga. Kemudian ia menjelaskan perihal kedatangannya. Ia tak lagi ingin menghinanya. Namun justru ia mau mendanai usaha Carl dan memberikan tempat untuk usaha Carl. Carl sangat terkejut dong. Apa nih orang jangan-jangan bohong ya? Dan ternyata orang tersebut benar. Hal tersebut sungguh nyata. Carl berhasil mendirikan restoran sendiri. Poin inspiratif pada film ini yakni mencari tempat bertumbuh untuk menjunjung karir kita memang sangatlah sulit. Carl mengajarkan kita untuk gak gampang terpuruk dan juga menyerah dalam kondisi apapun. Ketika kita mau melakukan usaha, pasti akan ada banyak jalan yang bisa membuka lebar-lebar pintu rezeki kita. Bagaimana menurut kalian? Kalian pernah nggak sih tertekan dan tak bisa berkembang di kantor kalian? Kalau pernah, yuk sharing dengan cara komen di bawah ini. See ya!